Ini adalah video kedua dari serial pembahasan tentang kitab Akidah Salaf dan Ahli Hadis yang ditulis oleh Imam Baihaqi rahimahullah wa nafa'ana bihi. Sekarang kita masuk bab 2, yaitu tentang penjelasan sebagian dalil, sebagian ya, tidak semua, tentang diciptakannya alam, yakni alam ini diciptakan, dan bahwa pencipta dan pengaturnya adalah Tuhan yang satu, yang bersifat qadim, yaitu tidak bermula, tidak ada sekutu, ini tunggal esa, dan tidak ada yang menyerupainya. Jadi ini adalah bab 2 yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Nah, di dalam bab 2 ini Imam Baihaqi memaparkan beberapa bukti atau dalil tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang pertama adalah dalil kewujudan Allah, yaitu eksistensi Allah, keberadaan Allah dari Al-Qur'an, yaitu tentang tanda-tanda Allah di bumi ini. Diambil dari Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah dalil eksistensi Allah dengan tanda-tanda yang ada di langit. Dan yang ketiga adalah sama juga dalil atau tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, eksistensi Allah, kewujudan Allah yang ada pada diri kita. Dan itu semua disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Imam Baihaqi juga menyebutkan cara lain dalam menetapkan kewujudan Allah atau menentukan bahwa Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ya bahwa Allah itu ada, yaitu dengan cara mukjizat. Ya, dengan cara atau dengan jalur mukjizat. Nah, bagaimana rinciannya? Mari kita baca. Yang pertama adalah tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 163 dan 164. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta bergantian malam dan siang dan kapal-kapal yang berlayar di laut membawa apa-apa yang bermanfaat bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan itu dia menghidupkan bumi setelah matinya, dan dia menyebarkan di bumi segala macam makhluk hidup, serta pengaturan angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kemudian ada sebuah riwayat ya, daripada Abu Duha, bahwa ketika turun ayat yang berbunyi, ayat Quran yang berbunyi, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, maka orang musyrik, orang kafir di Mekah, heran. Lalu mereka berkata, Muhammad mengatakan bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah dia mendatangkan kepada kami suatu tanda atau mukjizat jika dia termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya jika Nabi Muhammad SAW adalah orang yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan jawabannya dalam firman-Nya yang baru tadi kita baca. Nah, di sini Imam Baihaqi mengatakan, maka Allah taala menyebutkan penciptaan langit dengan apa yang ada di dalamnya seperti matahari, bulan dan bintang-bintang yang ditundukkan. Allah juga menyebutkan penciptaan bumi dengan segala yang ada di dalamnya seperti lautan, sungai-sungai, gunung-gunung dan tambang-tambang. Allah juga menyebutkan pergantian malam dan siang serta bagaimana salah satunya mengambil alih dari yang lain. Allah juga menyebutkan kapal-kapal yang berlayar di lautan membawa berbagai manfaat bagi manusia. Allah juga menyebutkan di situ apa yang diturunkannya dari langit berupa hujan, yang dengan itu tanah menjadi hidup setelah mati atau kering. Dan dengan itu serta dengan apa yang Allah ciptakan dalam malam dan siang berupa silih bergantinya panas dan dingin, tercukupi. Ya, dengan itu semua tercukupi kebutuhan rezeki para hamba, binatang ternak, dan makhluk hidup lainnya. Kemudian Allah juga menyebutkan apa yang disebarkannya di bumi dari berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda rupa dan bentuknya, berbeda bahasa dan warna kulitnya. Allah juga menyebutkan pengaturan angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi, serta manfaat-manfaat yang terkandung di dalam keduanya bagi makhluk-makhluk hidup. Dan bahwa semua itu merupakan tanda-tanda yang jelas bagi kaum yang berpikir. Kemudian
dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan semuanya dengan firman-Nya kepada nabinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Quran surah Yunus ayat 101. Maksudnya kata Imam Baihaqi, wallahu alam, kata beliau, adalah perhatikanlah tanda-tanda yang jelas dan bukti-bukti yang terang. Sebab jika engkau merenungkan struktur alam semesta ini dengan pandangan mata dan mempertimbangkannya dengan akalmu, niscaya engkau akan melihat bahwa alam ini seperti rumah yang dibangun dan dipersiapkan, yang di dalamnya tersedia segala yang dibutuhkan oleh penghuninya dari berbagai alat dan perlengkapan. Jadi alam semesta ini seperti rumah, ya, di dalamnya ada peralatan-peralatan, perlengkapan-perlengkapan yang sudah disediakan. Kemudian langit ditinggikan seperti atap, bumi dibentangkan seperti permadani, bintang-bintang tersusun seperti pelita-pelita, seperti lampu-lampu. Permata-permata tersimpan seperti harta simpanan, ya, yang ada di dalam tanah atau di dalam perut bumi. Kemudian aneka tanaman disediakan untuk makanan, pakaian, dan berbagai keperluan lainnya. Beragam binatang ditundukkan untuk dijadikan kendaraan dan dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan, dan manusia ditempatkan seperti pemilik rumah yang diberikan kuasa atas apa yang ada di dalamnya. Maka pada semua itu terdapat petunjuk yang jelas bahwa alam ini diciptakan dengan penuh pengaturan, perencanaan, dan sistem. Serta bahwa ia memiliki pencipta. Jadi alam ini punya pencipta. Ada yang merancang itu semua. Ya, ia memiliki pencipta yang maha bijaksana, sempurna kekuasaan, dan sempurna hikmahnya. Dan inilah yang saya, kata Imam Baihaqi, baca dalam kitab karya Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah salah satu tanda kewujudan Allah, tanda eksistensi Allah, adanya Allah Subhanahu wa taala adalah alam semesta yang Allah ciptakan dengan keteraturan, dengan keunikan, dengan sistem, khususnya di bumi yang kita bisa lihat langsung, ya, seperti rumah, ya, ada atapnya, ada alasnya, ada perhiasannya, ada perlengkapannya. Tidak mungkin ini semua terjadi secara kebetulan. Nah, seperti kalau kita masuk ke sebuah rumah, kemudian kita mendapati rumah itu dengan desain yang luar biasa sempurna, pasti kita mengatakan, siapa yang mendesain ini? Pasti ada pihak yang mendesain. Tidak mungkin semua keteraturan ini terjadi secara kebetulan.